Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis yang sangat penting bagi kita semua untuk kita ketahui bahwasanya pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting, karena Rasulullah pernah bersabda bahwasanya taraktu fikum amrani, Rasulullah meninggalkan dua macam perkara yang apabila kita berpegang teguh kepada dua hal ini maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu Rasulih, dan sunnah Rasul. Semoga kita bisa mempelajari Al-Quran hadis ini dengan baik sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pelajaran kali ini, yang pertama adalah mendefinisikan pengertian Al-Quran, yang kedua menjelaskan pengertian hadis, yang ketiga menyebutkan apa itu fungsi-fungsi Al-Quran, yang selanjutnya menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan menyimpulkan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian juga kita akan mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari Al-Quran. Apakah Al-Quran itu? Al-Quran mungkin selama ini kita tahu adalah kitab suci agama Islam, tapi terkadang kita nggak tahu apakah fungsi atau apakah pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Dalam bahasa Arab, kata qara'a yaqra'u Qur'anan itu berarti bacaan. Kemudian kata Al-Quran adalah isim ma'rifat dari kata qara'a, yang mendapat tambahan al dan menunjukkan dengan jelas bahwa artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan secara mutawatir dan yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Ada hal penting yang kita ketahui dari pengertian secara istilah ini. Yang pertama adalah kalamullah. Kalamullah adalah firman Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian poin yang kedua, Al-Quran adalah merupakan mukjizat. Mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang tidak ada mukjizat yang lain yang bisa menandinginya, karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi manusia sehingga dia bisa selamat di dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya, Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir. Mutawatir ini adalah diturunkan atau diriwayatkan oleh orang banyak yang mana tidak mungkin berdusta, sehingga Al-Quran ini diriwayatkan oleh orang-orang banyak yang mana orang yang dapat dipercaya sehingga dapat menjadi yakin bahwasanya Al-Quran itu memang benar-benar disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang selanjutnya, yang membacanya akan dinilai sebagai ibadah, karena orang yang membaca Al-Quran walaupun satu huruf itu akan dinilai sebagai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan secara mutawatir dan ini yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Setelah kita mengetahui pengertian Al-Quran, kita akan membahas nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran yang pertama diantaranya adalah Alkitab, yang mana Alkitab ini dalam surat Al-Baqarah diterangkan dzalikal kitabul la raiba fih. Itulah Al-Quran atau Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Al-Quran juga mempunyai nama lain Al-Furqan,
Al-Furqan seperti disebutkan dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian yang ketiga yaitu asyifa. Asyifa artinya adalah penyembuh. Penyembuh dalam arti di sini adalah menyembuhkan penyakit-penyakit hati dalam diri manusia supaya menjadi manusia yang ikhlas, manusia yang tawadhu dan lain sebagainya. Seperti disebutkan dalam surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumul mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa rahmatan lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, Al-Quran juga sebagai petunjuk hudan, sebagai petunjuk manusia sehingga dia bisa selamat di dunia dan akhirat. Kemudian nama lain Al-Quran yang kelima yaitu az-zikr atau peringatan. Peringatan kepada manusia bahwasanya nanti manusia, orang yang beramal soleh akan mendapatkan balasan di surga, orang yang berbuat maksiat akan mendapatkan balasan di neraka. Kemudian yang keenam adalah al-hikmah atau bijaksana. Yang ketujuh ar-Rahman atau karunia, seperti disebutkan dalam surat An-Naml ayat 77. Wa innahu wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedelapan itu al-bayan atau penerang atau penjelas. Jadi Al-Quran itu menjadi penjelas atau penerang. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza bayanun lin-nasi wa mau'izatan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ke-9 Al-Kalam atau firman Allah, dan yang ke-10 An-Nur atau penerang. Jadi Al-Quran salah satu nama lainnya adalah An-Nur atau penerang, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi itulah nama-nama lain dari Al-Quran, di antaranya Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Sifa, Al-Huda, Al-Zikr, Al-Hikmah, Ar-Rahman, Al-Bayan, Al-Kalam, dan Adapun untuk fungsi Al-Quran, yang di antara fungsi Al-Quran yang pertama, fungsi Al-Quran secara dalam Islam, atau fungsi Al-Quran secara umum. Yang pertama sebagai sumber hukum ajaran yang utama, yang mana umat Islam itu salah satu referensi yang utama yang paling pokok adalah Al-Quran. Apabila kita berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat, karena Al-Quran ini akan membahas tentang pelajaran yang masa lalu seperti kisah-kisah para nabi, pelajaran pada saat sekarang kita hidup di dunia, dan kehidupan di akhirat juga dibahas dalam Al-Quran. Makanya umat Islam kita harus berpedoman, bersumber ajaran yang paling pokok adalah kepada Al-Quran. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Ada hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, seperti ruh, kejadian di akhirat, itu tidak bisa dijangkau oleh akal dan diberitakan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus, supaya manusia itu menjadi manusia yang benar, manusia yang senantiasa berbuat baik kepada sesamanya, dan manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Quran juga sebagai pengontrol dan koreksi terhadap ajaran masa lalu yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, seperti Injil, Taurat, Zabur, dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian bagi kehidupan manusia, Al-Quran yang pertama itu sebagai petunjuk. Kalau kita berpetunjuk kepada Al-Quran, maka kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Bagi manusia secara umum, bagi manusia yang bertakwa, dan bagi manusia yang beriman. Itu yang bagi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua itu Al-Furqan, sebagai pembeda antara hak dan yang salah, hak yang batil, dan benar dan salah, sehingga kita tahu mana itu perbuatan yang benar,
mana itu yang salah sebagai petunjuk atau sebagai pembeda antara yang benar atau yang salah. Setelah kita membahas Al-Quran, kita membahas yang kedua yaitu Al-Hadis. Apakah pengertian Al-Hadis itu? Al-Hadis secara bahasa itu berarti baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Secara istilah, hadis itu adalah ma'udhifa ila nabi qawlan au fi'lan au takruran. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, ucapan, maupun takrir. Takrir adalah sikap diam Nabi ketika menghadapi sesuatu, dia tidak menyuruh dan tidak menganjurkan atau mendiamkan. Itu takrir Nabi. Dalam kata lain, hadis itu adalah merupakan sinonim dari sunnah. Macam-macam hadis. Macam-macam hadis berdasarkan riwayatnya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang dapat dipercaya dan mustahil bersepakat berkata dusta atau berdusta. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi ini adalah hadis yang mutawatir lafadznya, artinya lafadznya itu sama. Sedangkan yang kedua adalah hadis mutawatir ma'ani, atau hadis yang maknanya sama. Kemudian yang kedua hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang. Namun pada tahap berikutnya hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak orang sehingga kecil kemungkinan untuk bersepakat dusta. Jadi kalau hadis masyhur itu belum mencapai derajat mutawatir. Untuk yang ketiga yaitu hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang, tapi tidak sampai mencapai derajat masyhur. Jadi hadis secara berdasarkan riwayatnya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, dan yang ketiga hadis ahad. Kemudian untuk macam-macam hadis berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis yang berupa ucapan atau perkataan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua yaitu hadis fi'li atau hadis yang berupa perbuatan atau tingkah laku Nabi Muhammad. Hadis qauli ini banyak sekali, diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jadi barang siapa yang percaya kepada hari akhir atau hari kiamat, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik dia. Itu contoh hadis qauli atau berupa ucapan. Kalau hadis fi'li itu berupa perbuatan, diantaranya Nabi Muhammad pernah mencontohkan bagaimana tata caranya melaksanakan sholat. Itu contoh dalam hal perbuatan, atau tingkah laku Nabi yang di situ memberikan contoh kepada umatnya itu berupa perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah hadis takriri atau hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap sesuatu dengan cara tidak memberi tanggapan, diam, tidak melarang, tapi juga tidak menganjurkan. Itu adalah hadis takriri. Jadi hadis berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, dan yang ketiga hadis takriri. Kemudian yang selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Kalau kita ketahui Al-Quran adalah sumbernya dari Allah, sedangkan hadis itu kan sumbernya dari Nabi Muhammad. Ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Al-Quran itu belum disebutkan tentang keharaman binatang buas, tapi disebutkan dalam hadis. Jadi hadis ini mengukuhkan apabila tidak ada dalam Al-Quran, itu dikukuhkan hukumnya dalam hadis. Itu tentang yang pertama. Yang kemudian yang kedua, merinci ayat yang masih mujmal atau masih global. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang masih belum rinci. Contohnya wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, itu tidak diajarkan dalam Al-Quran bagaimana cara melaksanakan salat. Nah, cara rincian pelaksanaan sholat itu ada di dalam hadis, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, shollu kama ra'aitum usolli. Jadi sholatlah kalian seperti Rasulullah itu sholat. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran itu tidak ada, maka
pembahasannya itu ada di dalam hadis. Jadi sebagai sumber hukum yang kedua, itu fungsi yang ketiga. Kemudian yang keempat, membatasi keumuman Al-Quran. Dalam membatasi keumuman Al-Quran, contohnya seperti perintah melaksanakan sholat Jumat. Itu tidak dibatasi siapa saja. Nah, pembatasannya itu dalam hadis. Jadi ada orang yang tidak wajib sholat Jumat. Itu seperti wanita, anak kecil, itu tidak dibahas di dalam Al-Quran, tapi dibahas dalam hadis. Kemudian fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama itu Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah yang sudah pernah diturunkan sebelumnya, seperti Taurat, Injil, Zabur. Kitab-kitab Allah yang sebelumnya ditujukan hanya kepada umat yang tertentu saja, atau berbeda dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu kepada siapapun sampai dengan akhir zaman. Kemudian yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Jadi referensi untuk sumber hukum agama Islam adalah menggunakan Al-Quran. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum yang kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi apabila misalkan di Al-Quran itu tidak ada, maka kita mengambil referensi yang kedua itu dalam hadis. Yang keempat, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Jadi kita bisa paham bagaimana tata cara melaksanakan sholat, tata cara beribadah, dan lain sebagainya itu sesuai dengan tuntunan Islam, itu sesuai dengan syariat, itu rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Demikian pelajaran pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa memberikan manfaat pada kita semua. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.